Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas perancangan elemen mesin yang berjudul perancangan ulang kopling oleh Ranti Agustina, Fahrian Gafalka, Egy Andika, Ferry Irawan, Riyadi BC, dan Fatur Ripai. Latar belakang dari pembuatan perancangan ulang kopling ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk memutus hubungan gerak putar antara poros engkol dengan poros sistem roda gigi baik yang sedang diam atau berputar lambat dengan halus tanpa adanya kejutan atau sentakan, pemindahan torsi ke maksimum tanpa adanya kehilangan kecepatannya, serta memisahkan hubungan mesin dan transmisi dengan cepat atau sering juga disebut dengan kopling. Kopling merupakan suatu komponen mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Oleh karena itu, maka diperlukanlah analisis yang lebih mendalam tentang kopling atau komponen lainnya, seperti dalam perancangan suatu komponen, agar diketahui bagaimana efisiensi bahan apa yang terbaik digunakan untuk komponen tersebut. Selain itu, bertujuan sebagai pembanding hasil teoritis dengan terjadi di lapangan, dan hasil akhir dapat rancangan komponen kopling yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan dari perancangan kopling ini adalah: 1. Dapat mengetahui cara kerja kopling. 2. Dapat mengetahui komponen-komponen dari kopling. 3. Dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan kopling. 4. Dapat menghitung kapasitas kopling. Adapun manfaat perancangan kopling ini yaitu dapat merancang komponen-komponen kopling dan dapat memahami proses transmisi daya pada kopling. Komponen kopling berikut ini adalah komponen motor pada motor GL Pronotex yang akan dirancang. Dapat dilihat pada gambar pertama, yaitu kopling luar tanpa pandangan samping, dan yang kedua ada gambar kopling luar tanpa pandangan depan, dan yang ketiga ada plat penekan tanpa pandangan samping, yang keempat ada plat penekan tanpa pandangan depan. Selanjutnya, pada gambar selanjutnya ada bearing dengan tanpa pandangan samping, dan yang kedua ada bearing tanpa pandangan atas. Yang ketiga adalah slot pada gambar tersebut. Dan selanjutnya ada plat gesek, plat pengangkat, dan yang ketiga ada plat sparing, kopling tengah, dan yang terakhir ada rumah kopling dan transmisi. Baik, di sini izin memperkenalkan diri dengan saya Egy Andika, MPM 16150210113. Bahwasanya di sini saya akan menyampaikan dari tinjauan pustaka yang akan mendukung perancangan elemen mesin ini. Yang pertama itu perancangan diartikan sebagai rangkaian kegiatan interaktif yang mengaplikasikan berbagai teknik dan prinsip-prinsip saintifik yang bertujuan untuk mendefinisikan peralatan, proses, atau sistem secara detail sehingga dapat direalisasikan. Jadi dari sebuah yang akan didesain diperlukan perancangan terlebih dahulu agar yang dirancang tersebut dapat diaplikasikan. Untuk syarat-syarat elemen mesin ini, yang pertama itu ada fungsi atau pemakaian, yang kedua keamanan, yang ketiga dapat diandalkan, yang keempat ada kos atau biaya, yang kelima ada dapat diproduksi, yang keenam dapat dipasarkan. Jadi keenam aspek ini meliputi perancangan elemen mesin yang akan kita buat. Prosedur umum untuk menyelesaikan sebuah perancangan sebagai berikut. Yang pertama itu mengenali kebutuhan dan tujuan, di mana ini diartikan sesuatu yang melatar belakangi elemen mesin tersebut yang akan kita buat. Yang kedua ada mekanisme. Yang ketiga ada analisis gaya. Ini bertujuan untuk menentukan gaya apa saja yang terjadi pada setiap bagian mesin dan energi yang ditransmisikan pada setiap bagian mesin.
Poin keempat ada pemilihan material. Di sini pemilihan material dapat menentukan keberlangsungan dari elemen mesin yang akan kita buat. Yang kelima ada rancangan elemen mesin yang dimana ini ukuran dan tegangan. Yang keenam modifikasi. Yang ketujuh gambar detailnya. Yang kedelapan produksi. Komponen mesin antara lain jenis beban dan tegangan-tegangan yang bekerja pada komponen mesin. Yang kedua ada gerak dari bagian atau kinematika dari sebuah mesin. Yang ketiga ada pemilihan bahan atau material. Yang keempat ada bentuk dan ukuran part atau spare part. Yang kelima ada tahan gesekan dan pelumasan. Yang keenam ada segi ketepatan dan ekonomi. Yang ketujuh ada penggunaan standar part. Yang kedelapan ada keamanan operasi. Yang kesembilan fasilitas workshop atau bengkel. Yang kesepuluh ada jumlah mesin yang akan diproduksi. Yang ke-11 ada biaya konstruksi. Dan yang ke-12 ini ada perakitan atau assembly ataupun penggabungan. Yang berikutnya teori mengenai kopling. Kopling merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat sambungan permanen ataupun semi permanen seperti sebuah klut yang bisa dipasang atau dibongkar dengan cepat pada saat dioperasikan. Dengan kata lain, kopling merupakan suatu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dari poros penggerak ke poros yang akan digerakkan. Poros kopling yang akan digunakan dalam elemen mesin ini bertujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu digunakan untuk menyambung poros yang diproduksi secara terpisah seperti motor, generator, dan untuk memisahkan poros ketika perbaikan. Yang kedua, untuk memperkenalkan fleksibilitas mekanika. Yang ketiga, untuk mengurangi transmisi beban kejut dari poros yang satu ke poros yang lainnya. Yang keempat, untuk melindungi beban lebih berlawan. Untuk sebuah kopling yang baik memenuhi kriteria. Yang pertama, mampu menahan adanya kelebihan beban. Yang kedua, mengurangi getaran dari poros penggerak yang diakibatkan oleh gerakan dari elemen lain. Yang ketiga, mampu menjamin penyambungan dua poros atau lebih. Yang ketiga, mampu menjamin penyambungan dua poros atau lebih. Yang keempat, mampu mencegah terjadinya beban kejut dan getaran. Dalam merencanakan mendesain sebuah kopling, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mudah dipasang dan dilepas. Yang kedua, dapat mentransmisikan daya sepenuhnya dari poros. Yang ketiga, sederhana dan ringan. Yang keempat, dapat mengurangi kesalahan hubungan pada poros. Jadi keempat aspek ini perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan mendesain sebuah kopling. Untuk jenis-jenis kopling ini sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada kopling tetap, yang kedua ada kopling plat, yang ketiga ada kopling kerucut, dan yang keempat itu ada kopling freewheel. Dan masih banyak kopling jenis lainnya sesuai yang dibutuhkan. Berikutnya pengertian poros. Poros diartikan merupakan bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan utama dalam transmisi seperti itu dipegang oleh sebuah poros. Jadi poros merupakan yang dapat meneruskan daya diklasifikasikan menurut pembebanannya. Poros yang diklasifikasikan menurut pembebanannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada poros transmisi, yang kedua ada spindle, yang ketiga ada gandar. Jadi dari ketiga menurut pembebanannya ini memiliki tugasnya masing-masing. Yang seperti poros transmisi itu yaitu beban puntir, yang spindle itu transmisi yang relatif pendek, dan gandar merupakan poros yang dimana tidak dapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh beban berputar.
Yang berikutnya, tinjauan pustaka berikutnya yaitu pasak. Pasak diartikan yaitu sebuah elemen mesin yang dipakai untuk menetapkan bagian-bagian mesin seperti roda gigi, sproket, puli, kopling, dan lain-lain pada poros. Momen ini diteruskan dari poros ke nav atau ke poros. Fungsi yang serupa dengan pasak dilakukan pula oleh splin dan gerigi. Pasak menurut letaknya pada poros dapat dibedakan antara lain yaitu pasak pelana, pasak rata, pasak benam, pasak singgung, dan lain. Tinjauan pustaka berikutnya yaitu bantalan. Bantalan ataupun bearing ini merupakan elemen mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua elemen mesin lainnya yang saling bergerak satu terhadap yang lain. Pada konstruksi kopling, Kijang Innova digunakan dua jenis bantalan, yaitu bantalan pendukung poros dan bantalan bebas, di mana bantalan pendukung poros berupa bantalan bola radial, yaitu digunakan untuk menahan poros pada tempatnya. Sedangkan bantalan pembebas ataupun bebas berupa bantalan bola aksial untuk menekan pegas matahari saat pedal kopling ditekan. Poin berikutnya yaitu rumus-rumus. Rumus-rumus ini digunakan disesuaikan dengan jenis kopling yang dipakai, di mana kami menggunakan kopling jenis plat gesek. Maka untuk perhitungan dan untuk perancangan kami sebagai berikut. Yang pertama itu dapat menentukan daya rencana, di mana digunakan rumus PD sama dengan FC kali P, di mana PD yaitu daya rencana dalam satuan kilowatt, yang FC sebagai faktor koreksi, dan P merupakan daya yang ditransmisikan. Untuk analisa beban, dengan adanya daya dan putaran maka poros dapat beban berupa momen puntir, di mana digunakan rumus T sama dengan 9,74 dikali 10 pangkat 5 PD per N1, di mana T merupakan momen puntir, PD yaitu daya rencana, dan N1 merupakan putaran dalam satuan RPM. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu varian Geovalka, kepadanya disilakan. Penyambungan dua poros atau lebih. Yang ketiga, mampu menjamin penyambungan dua poros atau lebih. Yang keempat, mampu mencegah terjadinya beban kejut dan getaran. Dalam merencanakan mendesain sebuah kopling, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mudah dipasang dan dilepas. Yang kedua, dapat mentransmisikan daya sepenuhnya dari poros. Yang ketiga, sederhana dan ringan. Yang keempat, dapat mengurangi kesalahan hubungan pada poros. Jadi keempat aspek ini perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan mendesain sebuah kopling. Untuk jenis-jenis kopling ini sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada kopling tetap, yang kedua ada kopling plat, yang ketiga ada kopling kerucut, dan yang keempat itu ada kopling freewheel. Dan masih banyak kopling jenis lainnya sesuai yang dibutuhkan. Berikutnya pengertian poros. Poros diartikan merupakan bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan utama dalam transmisi seperti itu dipegang oleh sebuah poros. Jadi poros merupakan yang dapat meneruskan daya diklasifikasikan menurut pembebanannya. Poros yang diklasifikasikan menurut pembebanannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada poros transmisi, yang kedua ada spindle, yang ketiga ada gandar. Jadi dari
ketiga menurut pembebanannya ini memiliki tugasnya masing-masing. Yang seperti poros transmisi itu yaitu beban puntir, yang spindle itu transmisi yang relatif pendek, dan gandar merupakan poros yang dimana tidak dapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh beban berputar. Yang berikutnya, tinjauan pustaka berikutnya yaitu pasak. Pasak diartikan yaitu sebuah elemen mesin yang dipakai untuk menetapkan bagian-bagian mesin seperti roda gigi, sproket, puli, kopling, dan lain-lain pada poros. Momen ini diteruskan dari poros ke nav atau ke poros. Fungsi yang serupa dengan pasak dilakukan pula oleh splin dan gerigi. Pasak menurut letaknya pada poros dapat dibedakan antara lain yaitu pasak pelana, pasak rata, pasak benam, pasak singgung, dan lain. Tinjauan pustaka berikutnya yaitu bantalan. Bantalan ataupun bearing ini merupakan elemen mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua elemen mesin lainnya yang saling bergerak satu terhadap yang lain. Pada konstruksi kopling, Kijang Innova digunakan dua jenis bantalan, yaitu bantalan pendukung poros dan bantalan bebas, di mana bantalan pendukung poros berupa bantalan bola radial, yaitu digunakan untuk menahan poros pada tempatnya. Sedangkan bantalan pembebas ataupun bebas berupa bantalan bola aksial untuk menekan bekas matahari saat pedal kopling ditekan. Poin berikutnya yaitu rumus-rumus. Rumus-rumus ini digunakan disesuaikan dengan jenis kopling yang dipakai, di mana kami menggunakan kopling jenis plat gesek. Maka untuk perhitungan dan untuk perancangan kami sebagai berikut. Yang pertama itu dapat menentukan daya rencana, di mana digunakan rumus PD sama dengan FC kali P, di mana PD yaitu daya rencana dalam satuan kilowatt, yang FC sebagai faktor koreksi, dan P merupakan daya yang ditransmisikan. Untuk yaitu bantalan pendukung poros dan bantalan bebas, di mana bantalan pendukung poros berupa bantalan bola radial, yaitu digunakan untuk menahan poros pada tempatnya. Sedangkan bantalan pembebas ataupun bebas berupa bantalan bola aksial untuk menekan bekas matahari saat pedal kopling ditekan. Poin berikutnya yaitu rumus-rumus. Rumus-rumus ini digunakan disesuaikan dengan jenis kopling yang dipakai, di mana kami menggunakan kopling jenis plat gesek. Maka untuk perhitungan dan untuk perancangan kami sebagai berikut. Yang pertama itu dapat menentukan daya rencana, di mana digunakan rumus PD sama dengan FC kali P, di mana PD yaitu daya rencana dalam satuan kilowatt, yang FC sebagai faktor koreksi, dan P merupakan daya yang ditransmisikan. Untuk analisa beban, dengan adanya daya dan putaran maka poros dapat beban berupa momen puntir, di mana digunakan rumus T sama dengan 9,74 dikali 10 pangkat 5 PD per N1, di mana T merupakan momen puntir, PD yaitu daya rencana, dan N1 merupakan putaran dalam satuan RPM. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Far.